Dewan Pendidikan satu kaitan dengan mitra pemerintah, betul, karena di situ sudah jelas dituangkan di dalam Perbu bahwa kita ini mitra pemerintah. Yang namanya organisasi, apalagi katanya bahwa Dewan Pendidikan itu seksi, Pak. Dinas Pendidikan tolong terbuka. Dari masyarakat atau beberapa unsur yang mengkritisi karena tadi ini baru lahir, boleh dikatakan begitu ya, walaupun pergubnya sudah jauh hari. Adakah beberapa unsur yang ada di Kabupaten Subang yang sudah belum apa-apa mengkritisi, atau ini Dewan Pendidikan tuh fungsinya apa nih? Apakah untuk pengawasan, apakah untuk kolaborasi, atau ini hanya untuk sebuah wadah? Karena memang Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan itu kan tahu sendiri apabila sangat besar. Seperti bagaimana Ibu menanggapi itu? Kalau saya sih yang ke satu senyumin aja. Senyumin. Karena apa? Apalagi tadi saya bicara seksi. Ini kan kita baru lahir. Ya. Wajar-wajar saja kalau mereka mengkritisi. Makanya sampai nyerang pribadi. Saya sih lucu. Oh, berarti ada? Ada. Saya sih ketawa, makanya senyumin aja. Karena mereka tidak tahu dari siapa itu? Saya. Adalah sebetulnya saya juga tahu siapa keluarnya dari mulut siapa orang, saya tahu. Cuman nggak etis lah, dia saudara saya, dia teman saya, dia sahabat saya. Tapi itu kan hak mereka. Hak mereka. Hak mereka. Saya nggak alergi nggak. Senyumin aja. Bagian karena dari kritikan. Betul. Cuman yang jelas tidak seperti itu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di hakbicara.com. Bicara no doang, cinta Indonesia dengan cara kita, cara Indonesia. Kali ini narasumber saya luar biasa ya, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang ya, yang baru mungkin tidak masih di bawah 2 bulan ya. Di bawah 2 bulan. Di bawah 2 bulan dilantik Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang, Bu Hajah Elis Langit. Oh, Elis Langit. Oh, udah ganti Boji? Sebetulnya baru hari ini kita ganti aja lah. Sehat Boji? Alhamdulillah, barakallah, sehat. Oke, Bu Haji, Dewan Pendidikan Kabupaten Subang ini berarti baru pertama ya? Kita Dewan Pendidikan Kabupaten Subang itu baru pertamanya dilantik. Oh. SK keluarnya ada sekitar 2 bulan ke belakang. SK. Oh, SK-nya. SK ya, SK Pendidikan, Dewan Pendidikan. Oh iya ya. Dan kita Dewan Pendidikan ini dibilang baru lahir, betul. Baru lahir. Tetapi betul. Ada proses. Proses itu kalau tidak salah waktu itu 2 tahun ke belakang ya, kita memantau ada proses pembahasan atau penggagasan atau proses pembuatan Perbu 2 tahun ke belakang. Karena saya tertarik gitu ya, akhirnya saya mantau terus, tertarik dengan Dewan Pendidikan ini. Mati suri sudah kurang lebih 8 tahun Dewan Pendidikan tidak ada di Kabupaten Subang. Saya dengan teman-teman, dengan komunitas juga merasa terpanggil untuk memantau sampai sejauh mana nih Perbu. Dewan Pendidikan pada waktu itu masih zamannya Bupatinya Pak Ruhimat. Seiring dengan waktu, terkait juga Perda terus kita pantau terus. Seiring dengan waktu berjalan, alhamdulillah waktu itu Perbub itu ditandatangani sama Pak Imron, cuman saya lupa tanggalnya ya, cuman bulannya saya masih ingat, bulan Oktober. Tanggalnya kalau tidak salah ya, tanggal 19 Oktober. Perbub akhirnya ditandatangani oleh Pak Imron, termasuk perdanya juga. Sesudah itu ada sosialisasi termasuk DPR Komisi 4 mensosialisasikan tentang Dewan Pendidikan. Karena kita ngikuti dari awal, saya akhirnya dengan komunitas, dengan teman-teman ya terus ikut sosialisasi. Dan berkelanjutan ada pendaftaran itu ada unsur, ada beberapa unsur gitu kan, ada yang boleh ikut, ada unsur pendidikan, unsur agama, unsur masyarakat, unsur olahraga, unsur pengusaha, dan ada juga unsur olahraga. Nah itu saya ada di bagian itu.
Di unsur masyarakat, saya masyarakat Kabupaten Subang. Di unsur pengusaha kecil sih, saya juga kecil-kecilan pengusaha, kategorinya kan masuk. Juga di unsur olahraga, ya saya juga ada di kegiatan olahraga. Dulu saya menjadi ketua IPSI 4 periode. Sekarang saya menjadi ketua kickboxing. Saya mencetak dan membina anak-anak yang memang putus sekolah. Saya mensosialisasikan kepada anak-anak di sini. Kebetulan ada beberapa geng motor, ada Monreker, ada IKTC, ada apalah lagi ya. Itu berapa 4 bulan ke belakang kita mengundang Celos untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Ini loh, yang tadinya seperti kalian, sekarang bisa berprestasi, bisa malah menjadi juara dunia. Mau merubah tidak? Kalau misalkan tidak dirubah sendiri, ya nggak mungkin Celos sendiri seperti itu. Karena saya senang bergaul, saya senang berorganisasi. Ini ada kaitan juga nih dengan Dewan Pendidikan. Ada beberapa anak-anak sekolah juga yang gabung dengan geng-geng itu kan, kalau punten ya, mohon maaf, dikumpulkan misalkan dengan TNI Polri, siap di depan aparat. Tapi begitu keluar, ya sudah disiapkan samurai apa, saling bacok, saling apa. Nah itu saya sebagai masyarakat, sebagai warga Subang, ikut prihatin dengan situasi kondisi masalah yang seperti ini sudah menjadi kewajiban kita bersama. Baik, berarti tapi untuk realisasi bahwa organisasi ini bisa direalisasikan, bisa berdiri dan mungkin di-SK-kan pada saat bupati sekarang ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, siapapun itu bupatinya, karena melalui alur dan proses harus bertanda tangan. Oh iya, okay. Kewajiban. Betul. Karena kita mitra kerja. Mitra kerja, berarti Dewan Pendidikan ini Dewan Pendidikan ini mitra kerja Dinas Pendidikan dan juga pemerintah. Betul. Okay. Siapapun itu bupatinya siapapun ya. itu bupatinya, oke. Okay. Betul. Tapi iya, karena memang baru muncul ya. Kita juga mungkin masyarakat juga pengen tahu nih, apa sih fungsinya? Ada juga teman-teman yang mungkin di luar juga pengen tahu, apa sih, kenapa sih harus dibikin Dewan Pendidikan? Kan sudah ada Dinas Pendidikan dalam hal ini. Banyak hal, juga penguasa-penguasa yang lainnya. Terus juga ada yang mengkritisi ini hanya bagian dari sifatnya politis atau hal-hal yang mungkin mengkritisi teman-teman di Dewan Pendidikan ini tidak berkompeten atau hal lain. Nah, bisa nggak hak jawab dari teman-teman Dewan Pendidikan hari ini, terutama Ibu Ketua, terhadap kritikan-kritikan yang ada di luar tentang berdirinya Dewan Pendidikan ini, khususnya di Kabupaten Subang lah ya. Siap, terima kasih Om Erik. Yang namanya organisasi, apalagi katanya bahwa Dewan Pendidikan itu seksi katanya. Tapi kalau menurut saya seksi dan tidak tergantung kita yang menyikapinya. Dewan Pendidikan satu kaitan dengan mitra pemerintah, betul, karena di situ sudah jelas dituangkan di dalam Perbu bahwa kita ini mitra pemerintah. Mitra Pemda saya, mitra Pemda Kabupaten Subang, di situ sudah ada satu di pasal, saya lupa lagi pasalnya. Di Perbub dituangkan bahwa Dewan Pendidikan itu berdiri bukan atas dasar keinginan saya, tapi memang itu adalah aturan, ada Perbub, ada Perdanya, bahwa kami mitra ini mendapatkan satu fasilitas. Fasilitas itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Fasilitas itu apakah itu gedung dan seisinya, termasuk anggaran. Di situ dituangkan Perbub. Dan yang bikin Perbub itu punten, mungkin bukan bupati, orang-orang intelektual, akademisi dan sebagainya. Terus yang ketiga, kami tertarik dengan Dewan Pendidikan itu tadi, karena kami peduli. Dewan Pendidikan mungkin ada beberapa dulu ya, ada yang tidak suka ke Dewan Pendidikan. Punten, misalkan, saya sih nggak suudon, misalkan, ini yang akan merasa terganggu itu terutama adalah punten ya, Dinas Pendidikan mungkin.
Dinas pendidikan haredang ayana dewan pendidikan kan begitu. Merasa diawasi Merasa begitu? diawasi karena di sana ada kontrol sosial. Iya. Ya toh, ada kontrol sosial, ada kemitraan, ada apa dan sebagainya. Yang dulu katanya, konon katanya, Dewan Pendidikan misalkan nilai 6% atau nilainya 7 atau 6. Saya sepakat dengan teman-teman karena ini amanah. Yang kita kerjakan ini adalah sosial. Insya Allah kita sepakat bersama teman-teman bilang baras 10+1 mah atau 8 ya. Dewan Pendidikan yang sekarang ini. Memang tadi Bu Haji bicara bahwa tanda kutip ya haredang Dinas Pendidikan. Selama ini bagaimana fungsi dari legislatif kita? Bukankah ini juga bagian pengawasan atau sudah cukuplah legislatif? Atau mungkin selama ini menurut pandangan Bu Haji dan teman-teman Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan kita bermasalah? Jadi begini, kalau menurut saya ya, pada waktu itu kita juga belum nyalonin. Siapa yang jadi ketuanya, pengurusnya juga kita masih blank ya. Kita hanya baru mantau-mantau saja. Cuman kami mendengar ada cerita-cerita. Kadangkala saya komunikasi juga dengan Kakak Suminta. Walaupun beliau sedang jauh di daerah Jawa lah dengan Pak Haji Yunus senior-senior, kita silaturahmi komunikasi bagaimana sih Dewan Pendidikan. Dan dari cerita-cerita Dinas Pendidikan itu pada waktu itu ya kurang begitu merespon. Ada beberapa, saya nggak perlu bilang ya orang-orangnya tidak suka dengan adanya Dewan Pendidikan, tapi saya nggak perpanjang, biarkan saja. Walaupun agak sedikit penasaran, oh ada apa? Saya sendiri sempat menelusuri, oh karena begini. Oh berarti kalau gitu kesimpulannya menurut selama ini memang Dinas Pendidikan kita atau pengelolaan dunia pendidikan kita sepertinya memang bermasalah dan memang harus diperbaiki. Dengan adanya Dewan Pendidikan, niat itu akan coba dilakukan gitu oleh pemerintahan Kabupaten Subang hari ini. Insya Allah, karena apalagi ada program KDM ya. Iya betul. Kaitan dengan anak-anak yang nakal, anak-anak yang putus sekolah dan sebagainya. Dan sekarang Ibu Kadis ya, Ibu Nunung, apalagi memang sudah jelas kita programnya jelas, kegiatannya jelas, ternyata sinergis dengan Ibu Kadis. Mudah-mudahan juga terutama khususnya Dinas Pendidikan tolong terbuka, nggak usah takut. Kalau kita kalau kita merasa tidak bersalah, kenapa harus takut? Duduk bareng, ambil solusi. Betul. Contoh, saya masih ingat ininya Bupati waktu memberikan sambutan pelantikan Dewan Pendidikan. Angka yang paling tinggi yang diperiksa oleh BPK itu Dinas Pendidikan. Betul. Tetapi bukan Dinas Pendidikannya, sekolah-sekolahnya. Nah kebetulan kami ya, tim teman-teman semua, sesudah itu kita duduk bareng merumuskan. Dan ada kita Dewan Pendidikan ini punya akses. Kita mau konsultasi, mau silaturahmi dengan BPK. Masalahnya apa? Karena apa? Yang namanya guru-guru itu fokusnya hanya ngajar mengajar. Untuk ada pemeriksaan itu beliau sendiri mungkin masih kaku atau bagaimana? Ya, nah ini. Kalau begitu saya bisa simpulkan bagian Dewan Pendidikan ini bersifat juga bisa menjadi asesmen untuk Dinas Pendidikan itu sendiri. Bisa, harus menjadi asesmen karena kita mitra. Jadi yang namanya mitra juga kita ya jangan selalu menghantam, menghajar kesalahannya. Kalau ada kesalahan namanya manusia lah. Kita duduk bareng, solusinya seperti apa? Kolaborasi. Tadi bicara terkait masalah salah satu program KDM. Ketika kita bicara salah satu program KDM bersinergi, menurut Ibu Ketua seperti apa program pendapat Ibu sendiri terkait, kan hari ini juga pemerintahan kita Kabupaten Subang merealisasikan surat edaran Bu Gubernur kita terkait pembinaan militer untuk siswa-siswa yang nakal. Kita sudah mengkonfirmasi ke Pak Bupati bahwa Landun Surya Dharma akan menjadi lokasi tersebut. Seperti apa pendapat
Saya sangat setuju karena kebetulan kita juga orang lapangan tahu persis bagaimana situasi kondisi dunia pendidikan di Subang. Banyak juga anak-anak sekolah, malah saya pernah menemukan ada masih anak SD yang sudah tengah malam keluar waktu bulan puasa mah main sarung ya. Terus sekarang mah mereka sudah berani bawa samurai yang panjang-panjang. Ini sebetulnya sudah menjadi kewajiban kita bersama. Kita dukung program KDM dengan sistem seperti itu. Saya sangat mendukung karena ya mudah-mudahan itu tadi yang tadi saya cerita, saya sendiri di kickboxing ternyata perlahan-lahan alhamdulillah yang penting cara penyampaiannya, cara mengedukasikannya harus seperti apa. Kita juga harus mengetahui jiwa, pikiran, pergaulan mereka itu seperti apa ya, kita harus masuk juga ke dunia mereka. Insya Allah nanti dengan sendirinya. Nah ini kan kalau KDM luar biasa, ditunjang, didukung dengan anggaran ya. Terkait setuju, iya, sangat setuju. Tapi terkait perbedaan pendapat, contoh misalkan KPAI, sudahkah dalam hal ini Dewan Pendidikan mencoba berkoordinasi juga dengan KPAD Kabupaten Subang terkait realisasi pendidikan surat edaran gubernur terkait anak-anak yang akan dilakukan pembinaan di Landung Surya Dharma? Nah, kebetulan hari ini kita kan mau raker. Nanti dibahas dengan teman-teman. Selama ini kita belum ke sana belum. Terakhir, Bu Ketua, sebelum raker dimulai, adakah dari masyarakat atau beberapa unsur yang mengkritisi karena tadi ini baru lahir, boleh dikatakan begitu ya, walaupun pergubnya sudah jauh hari? Adakah beberapa unsur yang ada di Kabupaten Subang yang sudah belum apa-apa mengkritisi atau ini Dewan Pendidikan tuh fungsinya apa nih? Apakah untuk pengawasan, apakah untuk kolaborasi, atau ini hanya untuk sebuah wadah? Karena memang Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan itu kan tahu sendiri apabila sangat besar. Seperti bagaimana Ibu menanggapi itu? Kalau saya sih yang ke satu senyumin aja. Senyumin. Karena apa? Apalagi tadi saya bicara seksi. Ini kan kita baru lahir. Iya. Wajar-wajar saja kalau mereka mengkritisi. Makanya sampai nyerang pribadi. Saya sih lucu. Oh, berarti ada? Ada. Saya sih ketawa, makanya senyumin aja. Karena mereka tidak tahu dari siapa saya. Adalah sebetulnya saya juga tahu siapa keluarnya dari mulut siapa orang saya tahu. Cuman nggak etis lah, dia saudara saya, dia teman saya, dia sahabat saya. Tapi itu kan hak mereka. Hak mereka. Ya. Hak mereka. Saya nggak alergi nggak. Iya. Senyumin aja. Bagian karena dari kritikan. Betul. Cuman yang jelas tidak seperti itu. Oh, iya. Ya toh. Nah makanya kaitan Dewan Pendidikan juga yang mengkritisi, yang ke pribadi atau ke lembaga. Kalau menurut saya lebih baik, hayo kita bareng-bareng. Masyarakat Kabupaten Subang dengan adanya Dewan Pendidikan ini, hayo kita dukung. Kalau ada saran, masukan, ayo kita tampung, kita kerja bareng. Jangan hal-hal yang tidak berguna, gitu kan, selalu kutik-kutik itu. Kita bicara Subang ke depan lebih baik harus seperti apa. Duduk bareng, ayo. Artinya memang semua unsur masyarakat, baik dari berbagai unsur, ini bisa komunikasi, bisa berkolaborasi. Oh, sangat bisa. Sangat terbuka, guys. Sangat terbuka. Karena apa? Persyaratannya juga di berbagai unsur ini. Sudah jelas kan, berarti kita kembangkan di berbagai unsur untuk bicara pendidikan ke depan karena terkait dengan masyarakat. Kalau pendidikan itu orang tua, murid, siswa itu kan masyarakat. Iya. Berbagai kalangan. Hayo kita duduk bareng bagaimana caranya supaya Subang bisa lebih ngabret, bisa lebih baik, Jawa Barat. dan bisa Jawa Barat istimewa. Begitu. Oke, terima kasih teman hak bicara. Investasi pendidikan tentu investasi jangka panjang, merupakan investasi yang menciptakan SDM untuk Indonesia dengan generasi emas ke depannya. Tentu ini tidak mudah, perlu dibutuhkan kolaborasi. Dan hari ini telah lahir Dewan Pendidikan Kabupaten Subang yang mudah-mudahan menjadi salah satu instrumen ya Bu Haji ya, dalam rangka menciptakan generasi emas Kabupaten Subang dan Indonesia. Oke, sekian episode dengan hakbicara.com bersama Erawan Erik. Jangan lupa belanja ke warung tetangga, cinta Indonesia dengan cara Indonesia. Hak bicara no doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Siap.